Cahaya yang pernah menyinari seluruh kelas. Dalam perjalanan hidupku, ada satu teman yang tidak pernah bisa kulupakan. Seorang anak yang sejak kecil selalu berdiri paling depan tanpa perlu mendorong siapapun. Dialah murid paling cerdas yang pernah aku lihat. Bukan karena ia sombong, bukan karena ia menonjolkan diri, tetapi karena kecerdasannya mengalir begitu alami, seperti air jernih dari sumber mata air. Dari SD hingga SMA, namanya selalu tertera di paling atas daftar juara kelas. Setiap guru mengaguminya. Setiap teman menghormatinya. Bahkan kami yang lain sering berkata, kalau ada yang pasti sukses nanti, ya dia. Kecerdasan seperti itu biasanya menjadi tiket menuju masa depan yang cerah. Namun, hidup tidak selalu adil terhadap mereka yang terlihat paling siap. Semuanya berubah ketika ia memasuki masa SMA. Ayahnya membuat keputusan yang tampak sederhana, memindahkan tempat tinggal. Tidak ada yang tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi titik balik yang pahit dalam hidupnya. Lingkungan barunya adalah tempat yang keras, rusak, penuh pergaulan yang mengikis karakter perlahan-lahan, seperti air asin mengikis batu karang. Awalnya ia berusaha bertahan, berusaha menjaga dirinya, menjaga impiannya, menjaga kebiasaan baik yang membuatnya bersinar sejak kecil. Tapi hidup punya caranya sendiri untuk menguji orang. Tidak semua orang kuat menghadapi badai sendirian. Dan dia akhirnya hanyut dalam arus yang tak pernah ia pilih. Hari ketika ia berhenti sekolah di kelas 2 SMA adalah hari yang membuat kami semua terdiam. Tidak ada yang menyangka anak paling pintar justru menjadi yang pertama jatuh. Bukan karena ia bodoh, tetapi karena ia sendirian di tempat yang tidak mendukung dirinya untuk tetap menjadi baik. Aku masih ingat bagaimana ia menyalahkan ayahnya, meski dengan suara lelah dan mata yang seperti menahan sesuatu yang ingin pecah. Aku tidak seharusnya tinggal di sana, ucapnya lirih, dan aku tahu itu bukan hanya keluhan, itu adalah luka yang dalam. Setelah itu, hidupnya seperti bergerak lebih lambat daripada yang lain. Teman-teman seangkatan mulai melangkah. Ada yang kuliah, ada yang bekerja, ada yang membangun keluarga. Sementara dia masih berjuang untuk memperbaiki diri, menyusun ulang kepercayaan diri yang dulu bersinar begitu terang. Setiap kali aku mengenangnya, hatiku terasa disayat lembut. Bukan karena aku merendahkannya tidak, sama sekali tidak. Justru karena aku melihat betapa kerasnya hidup bisa memperlakukan orang baik, bahkan orang pintar, ketika mereka tidak mendapat lingkungan yang tepat. Kisahnya membuatku sadar satu hal yang sangat penting. Orang pintar bisa kalah, orang berbakat bisa berhenti, dan seseorang yang dulu penuh cahaya bisa meredup jika ia diletakkan di ruangan yang salah. Itu bukan salahnya. Itu bukan karena ia tidak mampu. Terkadang, kegagalan muncul bukan karena kurangnya kecerdasan, tetapi karena kurangnya pelukan, arahan, bimbingan, dan lingkungan yang mendukung. Namun dalam diriku, aku masih menyimpan harapan untuknya. Karena aku percaya, cahaya yang pernah ada tidak benar-benar padam. Ia hanya tertutup debu pengalaman pahit, menunggu satu momen, satu kesempatan, satu dorongan kecil untuk menyala kembali. Dan jika hari itu tiba, aku yakin cahaya itu akan tetap menjadi cahaya yang kami kenal dulu. Meski bentuknya sudah berbeda, lebih matang, dan lebih kuat.